Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel Guru Fajar. Tetap membahas dunia literasi, dunia perbukuan. Mungkin dalam persepsi saya, waktu itu kalau ada misalnya istilah buku tua, itu dalam bayangan saya adalah buku-buku yang terbit tahun 80-an ke atas, 80, 70, 60 ke atas sana ya. Namun setelah saya melihat beberapa koleksi buku saya yang ternyata ada yang terbit tahun 2000-an bahkan 90-an akhir, saya kemudian melihat bahwa ternyata buku-buku saya ini terkategori buku tua karena usianya rata-rata sudah masuk 20 tahunan. Nah, tapi kali ini kita akan benar-benar membahas buku yang koleksi buku tertua di perpustakaan saya. Karena buku ini terbit tahun 1956 ya, bahkan itu ayah dan ibu saya pun belum lahir gitu ya. Nah, jadi buku ini buku tua. Nah, ini adalah bukunya tarat sering gitu ya. Jadi judulnya Kafilah di Padang Pasir, terbitan Northoff NV Jakarta. Nah, ini buku ini adalah koleksi buku tertua di perpustakaan ini. Nah, seperti apa kira-kira cerita dari buku ini, mengapa bisa jadi koleksi saya, dan apa sih isinya? Kita bumper dulu. Tarik sis, semongko. Oke, bumpernya sudah, kopinya sudah tersedia. Sekarang kita mulai masuk ke buku ini. Jadi buku ini judulnya Kafilah di Padang Pasir, ditulis oleh Nyonya Suksmantanti SK dan diterbitkan oleh Northoff NV Jakarta. Nah, ini terbit pertama kali itu pada tahun 1956. Harganya unik guys, di sini ada harganya. Jadi masih ada tercatat harganya itu Rp19.50. Jadi 19.50. Buku ini berisi cerita anak-anak. Cerita anak-anak, dan walaupun ini ada harganya, tapi di sini ada cap tertulis milik Provinsi Jawa Timur, tidak diperdagangkan. Nah, ini digunakan untuk dibagikan ya kepada SR ya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kira-kira sama kayak SD, sekolah dasar sekarang. Nah, buku ini dulu merupakan koleksi perpustakaan kakek saya. Saya menduga ya karena memang saya nanya ke umi saya, jadi kakek dari umi saya. Terus kemudian ke Pak D, ke Pak Lek, itu tidak tahu riwayatnya mengapa buku ini ada di sana. Dugaan saya kakek saya waktu itu tidak membelinya. Tapi jadi ini kan buku ini terbit di era Orde Lama ya. Dan kemudian ada perubahan sistem pendidikan Indonesia dari sekolah rakyat kemudian disebut SD, sekolah dasar di era Orde Baru. Dan kemudian memang dulu kata almarhum nenek saya itu di sebelah rumah itu dulu ada tanah kosong, itu dulu bekas sekolah rakyat ya. Ketika saya kecil gedungnya sudah tidak ada ya, karena waktu itu akhirnya pindah sekolah rakyat ini pindah gedung ke sebelah selatan desa saya. Dugaan saya karena waktu itu kepala sekolahnya juga cukup dekat dan masih saudara dengan kakek saya. Dugaan saya waktu itu ketika pindahan itu ada beberapa buku-buku yang dihadiahkan ke kakek saya, karena waktu itu mungkin terjadi perubahan kurikulum dan sebagainya, sehingga
buku-buku ini nggak dipakai lagi di pembelajaran. Nah, buku ini dulu sering saya baca di rumah, di rumah kakek saya kan, sampai kemudian ketika usia SMA, buku ini diberikan kepada saya oleh Pak Lik saya. Jadi waktu itu Pak Lik saya itu adiknya Umi itu, jadi dapat amanah dari kakek ya. Ketika kakek saya meninggal, waktu kakek meninggal itu usia saya TK. Nah, itu beliau berpesan katanya nanti kalau saya dulu dipanggilnya Udin. Kalau Udin sudah besar, udah usia 17 tahun, tolong berikan ini. Jadi waktu itu saya diwarisi 2 buku. Satu lagi judulnya Kisah dalam Al-Quran. Itu di mana? Nggak ada di sini, saya simpan di perpustakaan di Sidoarjo. Terus kemudian 1 buah serban yang biasanya dipakai kakek saya khutbah. Terus ada 1 lagi sebenarnya, yaitu tongkat yang biasa dipakai kakek saya. Cuma kebetulan waktu itu mungkin sudah 10-11 tahunan ya. Jadi tongkatnya sudah lapuk dimakan rayap. Jadi ketika saya besar itu tongkatnya sudah tidak ada. Nah, yang tersisa hanya 3 benda tadi. Nah, maka kemudian ini diberikan kepada saya. Nah, sampul awalnya tidak seperti ini kan hardcover ya. Jadi awalnya itu sampulnya berwarna coklat ya. Ini sisa sampul depannya. Sampai kemudian ketika saya kuliah itu salah satu kakak senior saya itu membuka jasa penjilitan skripsi dan sebagainya. Nah, kemudian saya melihat bahwa ini kelihatannya buku saya ini udah buku lama dan kalau nggak segera direstorasi itu mungkin rusak itu. Makanya kemudian buku ini saya bawa, 2 buku tadi itu saya bawa ke kakak senior saya itu, dan saya minta diperbaiki di hardcover seperti ini. Jadi hasilnya tidak seperti ini, sampulnya biasa, sampulnya warnanya coklat. Nah, dan ini sebagaimana galibnya yang paling unik itu satu tadi ya, dia terbitan 56. Buku ini itu masih menggunakan ejaan lama. Anda bisa melihatnya di sini nih. Ejaannya lama. Jadi mungkin teman-teman mungkin agak pusing juga itu ya, sebenarnya ya. Jadi masih pakai ejaan lama, ada TJ, DJ. Jadi kalau huruf J itu dibaca Y gitu ya. Ya, berlayar itu kalau yang nggak paham bisa dibaca berlajar gitu ya. Ya, karena J-nya itu ini ya, Y itu J. Jadi itu adalah salah satu sedikit kisah mengenai buku ini. Lalu apa sih isinya? Saya tak ngopi dulu ya. Oke, tunggu saja. Ngopi dulu seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ngopinya sudah. Sekarang bicara tentang isi dari buku ini ya. Jadi isinya itu tadi ya, di awal saya beri penjelasan sedikit bahwa buku ini berisi cerita anak-anak. Jadi cerita petualangan sebagaimana gambar di depannya, yang kafilah di padang pasir ini. Latarnya itu di Arab. Mungkin bau-bau 1001 malam lah. Ya, dia mirip-mirip 1001 malam, tapi ini ditulis oleh orang Indonesia. Jadi ceritanya panjang lebarnya itu gini. Dikisahkan itu di awal itu ada rombongan kafilah dagang itu. Ketika melewati padang pasir, mereka didatangi sosok misterius. Ada orang berkuda sendirian datang ke situ. Ternyata orang ini yang mengaku bernama Salim Baruh ya. Salim Baruh ini dia bilang ke pemimpin kafilah bahwa saya ini keponakannya Wazir Agung. Dalam perjalanan saya dirampok, kemudian saya bisa melarikan diri. Saya
minta tolong istilahnya itu nunut apa ya nunut itu ya, pokoknya ikut ya rombongan ini sampai ke Mekah. Nanti kalau saya pulang, nanti saya sampaikan kepada paman saya sehingga kalian semua nanti akan dapat hadiah lah gitu. Nah, kemudian akhirnya kafilah ini tidak menaruh curiga, ya Salim Barokh itu bergabung dengan mereka. Sampai kemudian di sebuah oasis itu mereka beristirahat. Nah, salah seorang anggota kafilah ini, salah satu saudagar ini cerita, ya gini inilah kalau kehidupan kita itu mengarungi padang pasir, istirahat, ya makan minum, selesai paling kadang-kadang nyanyi setelah itu udah gitu, bosen banget gitu loh. Ya kalau bahasa sekarang itu bosen banget ini. Sampai kemudian ada nggak ya kira-kira apa gitu yang bisa memperpendek waktu yang nggak bosen itu. Nah, akhirnya Salim Barokh itu punya usul, bagaimana kalau kemudian kita ganti-gantian aja bercerita, mendongeng gitu loh. Mendongeng gitu ya, boleh dongengan masa kecilnya, boleh juga pengalaman hidup yang tidak semua orang tahu. Dari usul Salim ini kemudian diterima. Dan kemudian mulailah nanti dongengan para pemimpin kafilah ini ada 7, nanti itu bergantian mendongeng, dan itulah cerita yang sambung menyambung di buku ini. Jadi mirip 1001 malam lah dalam satu perjalanan. Nah, yang pertama itu ini menarik, dongengnya menarik. Saya sekira memang terinspirasi 1001 malam, tapi ini sangat original sekali. Misalnya ada kisah yang pertama itu ada kisah judulnya Khalifah Bangau. Ya, jadi ada seorang khalifah yang kemudian disihir jadi burung bangau oleh musuhnya. Musuhnya itu kebetulan tukang sihir. Jadi kemudian dari situlah kemudian sang khalifah ini dia mencari bantuan kesana kemari dengan ininya ya. Kemudian akhirnya dia bisa mengalahkan musuhnya itu dan menemukan cara menjadi manusia kembali. Terus ada lagi yang sangat istilahnya petualangannya keren sekali, itu judulnya cerita kapal setan. Cerita kapal setan itu cerita salah satu anggota saudagar itu di masa mudanya itu ketika berdagang ke India, bagaimana dia terdampar di sebuah kapal yang kapalnya itu isinya mayat semua. Nah, namun ketika malam hari mayat yang bergelimpangan di kapal ini itu hidup kembali. Begitu seterusnya. Jadi kalau pagi mati, kalau malam itu hidup lagi, mengulang kejadian sebelumnya. Karena ternyata kapal ini dikutuk. Ya, kapal ini dikutuk oleh seseorang sehingga mereka itu akan selalu berlayar di lautan dalam kondisi seperti itu. Nah, terus yang paling favorit karena dulu sering diceritakan juga oleh Pak D dan Pak saya itu Muk Kecil. Nah, Muk Kecil itu kisahnya menarik, dia cerita lucu ya. Jadi ada sebenarnya orang dewasa tapi dia ini memiliki fisik seperti anak kecil. Ya, namanya Muk, itu dipanggil Muk Kecil. Muk Kecil itu melakukan petualangan sampai kemudian dia menjadi orang yang terhormat, kaya, tapi dia suka menyendiri. Tapi badannya kecil. Sampai saya masih ingat banget itu lagu di bagian depannya itu ada lagunya. Jadi ketika anak-anak di kotanya itu suka sekali menjahili si Muk ini. Mereka menyanyikan lagu itu ya, Muk kecil yang punya rumah besar, kamu jarang-jarang keluar. Kamu orang pendek yang sejati tapi kepalamu besar sekali. Itu masih terngiang banget itu di cerita dari buku ini itu dulu ketika diceritakan oleh Pak D dan balik saya. Jadi Muk Kecil. Nah, di endingnya itu nanti Salim Barokh itu ternyata dia itu memiliki hubungan masa lalu dengan salah satu anggota kafilah tersebut, dan itu kemudian dia membuka kedoknya di akhir itu ya. Jadi ini menarik. Jadi ceritanya itu berbagai genre tapi isinya petualangan semua. Nah, jadi kurang lebihnya itu isi dari novel isi dari buku ini. Uniknya walaupun ini buku lama, mungkin sudah banyak yang nanya ya, kemarin beberapa buku ada yang nanya itu Mas beli di mana sih bukunya gitu. Kalau buku ini menarik, ini buku paling tua, tapi saya itu pernah di salah satu ini ya, di Instagram kalau tidak salah ada penjual toko buku bekas itu menjual buku ini.
dan dia punya koleksinya itu beberapa eksemplar, jadi nggak satu, jadi beberapa itu. Ya wow alam, mungkin dia dapat mungkin dulu dari bongkaran percetakannya kelihatannya. Nah itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah naik lagi ya, karena buku tua itu kan biasanya juga dihargai mahal. Waktu itu harganya masih 75.000 ditawarkan di Instagram ya. Nah sekarang wow alam ya. Tapi kalau mungkin mau dicari di toko-toko online biasanya ada. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa terus berliterasi, membaca, menulis dan berdiskusi, dan jangan lupa untuk selalu ngopi ya. Tarik sis semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi sore hari.